Jadi spek dari pemimpin negara itu adalah level ulama. Seorang pemimpin yang paling layak untuk memimpin negara itu adalah pemimpin yang paling layak untuk memimpin sholat berjamaah. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebenarnya kita bisa katakan adalah hasil ekstraksi dari kepemimpinan Rasulullah. Kalau seseorang itu ingin mendapatkan gambaran ideal tentang kepemimpinan, sesudah noleh kepada Rasulullah, itu nolehlah itu kepada ya sosok empat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi ini atau hari ini kita mulai program kita yang insya Allah akan hadir dimulai dari bulan Ramadan tahun ini. Kita akan membahas satu program yang mana dalam program tersebut kita beri nama The Great Leaders. Ya, jadi para pemimpin-pemimpin besar, yang mana pemimpin besar itu tidak lahir dari orang-orang di Eropa sana atau dari orang-orang non-muslim, tetapi kita akan bicara tentang para pemimpin yang lahir dari rahim kaum muslimin. Dan tentu tidak pas kalau kita tidak memulainya dari orang-orang yang paling dekat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, mana beliau mempunyai beberapa sahabat dan murid-murid beliau yang sangat luar biasa, yang mana dari mereka lah nanti kita akan mendapatkan kebesaran kepemimpinan, juga kebesaran ilmu, dan juga hidayah, sehingga kita yang hidup hari ini 1400 tahun lebih jarak hidup kita dengan Rasulullah dan para sahabat bisa merasakan hidayah yang mereka berikan. Dan tentu program ini insya Allah akan terus berlanjut dalam masa waktu yang lama, dan kita akan ditemani oleh narasumber kita yang insya Allah sudah sangat ahli dan pakar dalam urusan sirah nabawiyah, dalam urusan sejarah Islam, karena beliau juga pernah menjadi pimpinan di satu lembaga yang bernama Akademi Sirah. Dan kita perkenalkan guru kita Ustadz Muhammad Rafiq Hidayat LC. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Nah, sehat? Alhamdulillah. Nah, ini Ustadz Rafiq ini udah lama banget ya, jadi saya termasuk murid beliau dan teman diskusi beliau dalam ilmu sirah nabawiyah, dan nanti insya Allah teman-teman akan saksikan ya, akan belajar juga sama-sama dengan kita di sini dari guru kita, dari Ustadz Rafiq. Nah, Ustadz, sebelum kita memulai, saya ingin menceritakan sedikit ke teman-teman yang nonton program di YouTube Belajar Sirah ini. Kenapa kami bikin acara ini? Acara ini kami buat karena yang pertama ya, Indonesia hari ini lagi nuansa selain Ramadan, juga beberapa waktu lalu kita ada event politik di negeri ini, di mana ada pemilihan umum, dan artinya di bulan Oktober tahun ini kita akan mendapatkan pemimpin baru. Dan tentu kita sebagai kaum muslimin punya kaidah-kaidah yang bisa kita obrolin di sini, kita diskusikan bersama guru kita Ustadz Rafiq, di mana kita akan belajar kalau menjadi pemimpin seperti apa, kalau kita ada menjadi rakyat seperti apa gitu ya. Karena jangan sampai kita menjadi manusia muslimin, kaum muslimin yang tidak tahu hak dan kewajibannya gitu. Nah, dari mereka lah kita nanti belajar tentang kebesaran-kebesaran para pemimpin-pemimpin yang kita hadirkan. Mungkin di awal kita akan bicara tentang Khulafaur Rasyidin, tapi nanti kita juga akan belajar tentang para tokoh-tokoh pemimpin besar dunia yang
bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz ya, cicitnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, itu kalau dikonversi itu secara negara hari ini sekitar tahun beliau hidup antara tahun 99 sampai tahun 101 Hijriah ya. Itu dikonversi menjadi 43 negara hari ini. Teman-teman bayangkan ya, seorang khalifah yang dipimpin bukan satu negara tapi hampir seluas 43 negara hari ini. Jadi memang orang-orang besar ini harusnya menjadi pelajaran kita tentang kehebatan mereka yang harusnya kita menjadi generasi juga yang terbaik di negeri ini. Taib, memulai obrolan kita sama Ustadz Rafiq. Ustadz, kan semeninggal Rasulullah ini kan kita tahu ya ada transisi kepemimpinan, tidak hanya Rasulullah. Tentu kalau tugas kenabian sudah selesai. Tetapi sebenarnya pesan apa sih? Saya mau potret dulu dari satu peristiwa dulu, Ustadz. Ketika Rasulullah wafat, tentu semua sahabat bersedih. Lalu kemudian Madinah hari itu menjadi mendung gelap, gitu ya, seolah-olah orang tidak percaya semua bahwa mereka semua ditinggalkan oleh Rasulullah. Tetapi ada peristiwa di mana di Sakifah Bani Sa'idah itu ada terjadi pengangkatan khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq gitu, sebagai khalifah. Tetapi justru pada saat itu belum dimakamkan malah Rasulullah SAW gitu. Artinya sepertinya kan pesan memang ingin disampaikan bahwa kepemimpinan lebih penting daripada sekedar mengurusi jenazah Rasulullah. Apakah seperti itu gambarannya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Ya, pemakaman Rasulullah SAW memang tertunda ya dengan dengan adanya perselisihan di antara para sahabat tentang siapa yang berhak menggantikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena kaum muslimin ketika itu baru menghadapi satu dilema. Mereka seakan-akan belum siap dengan kepergian Rasulullah SAW. Namun pesan yang paling kuat kemudian karena ini sudah baku sebagai satu sejarah, kemudian kita bisa membacanya, ada yang kemudian menyimpulkan bahwa kepemimpinan itu harus didahulukan dan tidak boleh ada kekosongan. Karena sejatinya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan predikat ini ja'ilun fil ardi khalifah itu kan makna khalifah itu ada dua. Khalifah itu sebagai penyebutan untuk manusia yang mewarisi bumi ini, atau khalifah yang bermakna pengganti. Orang yang di belakang itu menggantikan orang yang setelah di depannya. Oh, di depannya. Di depannya. Jadi seperti Abu Bakar itu kan disebut setelah itu Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Kemudian Umar bin Khattab itu menggunakan Khalifati Rasulillah, pengganti khalifahnya Rasulullah. Nah, namun di masa Umar ada istilah yang lebih tepat menurut Umar, yaitu dengan Amirul Mukminin. Karena kalau enggak nanti akan berlanjut ini Utsman khalifah, Ali khalifah. Jadi khalifah pangkat sekian nanti. Akan seperti itu. Nah, berarti kepemimpinan itu harus segera diestafet begitu yang di depan ini sudah uzur katakanlah, atau sudah wafat. Ya, setidaknya itulah yang kemudian dimaknai oleh beberapa ahli sejarah, oleh para ulama, karena termasuk yang mempunyai otoritas untuk penyelenggaraan satu seremonial barangkali ya, seperti pemakaman itu juga orang yang mempunyai otoritas kepemimpinan, ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Artinya memang kepemimpinan itu memberikan dampak yang sangat luas ya. Ketika memang itu positif, itu akan memberikan kemaslahatan. Bahkan ketika pemimpin itu negatif pun bisa bikin kemudorotannya juga luas. Makanya orang-orang yang baik ini harus tampil dan kemudian harus mengambil tampuk kepemimpinan supaya bahkan urusan makam Rasulullah sekalipun harus ada pemimpinnya gitu ya di masyarakat pada saat itu gitu, Ustaz. Betul. Bahkan dalam skop paling kecil sekalipun, misalkan dua orang ini bersepakat untuk safar ke satu daerah, ya, benar. Itu harus segera mendapatkan secara definitif siapa yang menjadi pemimpin. Untuk sekedar dua orang itu aja berjalan dua orang itu. Untuk sekedar kita berhenti, ngaso, istirahat, kita lanjut lagi, mampir ke sini,
itu harus definitif. Termasuk ketika mereka menjalankan ibadah sholat itu. Ya. Itu juga harus definitif siapa yang menjadi imam, siapa yang menjadi makmum. Jadi artinya tema kepemimpinan ini sebenarnya Islam itu udah mengaturnya dari skup paling kecil sampai yang paling besar. Imamatul sughra atau imamatul kubra. Dan itu terangkum dalam hadis Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Itu sudah mencakup semua. Bahkan ketika seseorang itu ya hanya punya istri, nggak punya anak, dia sudah pemimpin sebenarnya. Ya, jadi punya istri nggak punya anak. Nah, ini biar pemimpin bagi istrinya paling seperti itu. Ya, jadi memang wilayah-wilayah kepemimpinan ini yang seringkali kita suka abai gitu, Zat. Saya kadang-kadang suka mikir gini, Zat. Gitu. Orang kalau ini kalau sedikit urusan fikih ya, Zat. Imam itu kan ada syaratnya ya, Zat ya. Betul. Jadi imam tuh yang fasih, yang mungkin lebih tua usianya, ya, terus dan seterusnya. Tapi kalau untuk jadi makmum kan nggak pakai syarat, Zat. Ada nggak syarat jadi makmum? Kan nggak ada. Ya? Syarat jadi makmum. Ada nggak? Makmum itu adalah ya orang-orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin. Nggak memenuhi syarat jadi imam. Nggak memenuhi syarat sebagai imam. Kira-kira seperti itu. Karena bicara tentang kepemimpinan itu sebenarnya kalau saya melihat itu kepemimpinan atau imamatul kubro, kepemimpinan negara ya, kepemimpinan pemerintahan, itu sebenarnya adopsi atau gambaran idealnya itu merupakan sholat itu sudah. Merupakan sholat. Ya sama seperti siapa yang harus jadi pemimpin. Kalau sholat itu kan menurut para ulama fikih itu setidaknya 2 kriteria, akro'uhum atau afkohuhum. Akro dan afko. Yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya, paling menguasai Al-Qur'an, atau afkohum yang paling mendalam ilmunya. Jadi mengacu pada keilmuan dan Quran, dan Al-Qur'an. Baru setelah itu ditambahkan dengan usia, kemudian ketokohan, dan lain sebagainya. Itu syarat pendukung aja ya? Syarat pendukung saja. Ya. Jadi ketika berbicara tentang kepemimpinan itu ya tidak akan lepas sebenarnya dari bentuk-bentuk yang Islam itu sudah memberikan panduan ya di tema ini, tema ini. Kalau kepemimpinan dalam misalnya pemerintahan, itu kalau kita amati itu ya ada banyak kemiripan dalam sholat tentang sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Jadi kalau sudah pemimpin itu sedang, jadi bukan sholat terbanyak ya? Bukan sholat terbanyak. Atau jadi ketika imam itu sudah dilantik itu ya, sesuai dengan hadis Nabi, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Pemimpin itu kalau sudah ditunjuk ya tidak ada bagi yang makmum itu harus mengikuti. Harus mengikuti. Dan dia tidak bisa diganti begitu saja sampai dia batal. Atau melakukan hal-hal yang membuat rusak sholat berjamaah. Ini nanti bisa dielaborasi lebih luas. Jadi kalau di tema keimaman selama dia faqih, berilmu, bacaannya bagus gitu ya, itu nggak ada ya penentuan imam 2 periode, 3 periode itu nggak ada. Pokoknya sampai selesai. Sampai selesai. Kalau kita ngacu kepada kepemimpinan Rasulullah selama beliau hidup atau Khulafaur Rasyidin, itu sebenarnya itu menggabungkan antara imamah dalam artian pemimpin negara, tapi juga imamah dalam kepemimpinan agama dan pemerintah itu menyatu. Nabi itu pemimpin agama sekaligus pemimpin pemerintahan. Sekaligus beliau satu-satunya imam. Tak tergantikan. Kecuali beliau uzur. Ya, kecuali beliau itu. Sekaligus beliau satu-satunya khotib. Dan ini kemudian dilanjutkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, Utsman. Jadi spek dari pemimpin negara itu adalah level ulama. Iya. Yang dengan level keulamaannya itu layak memimpin sholat. Gampangnya urusan dunia oke, urusan akhirat oke. Betul.
Ini kalau kita bicara tentang idealisme kepemimpinan, terus berkaca pada Khulafaur Rasyidin, ya seperti itu. Tapi ya kebayang saat kalau Rasul masih ada, siapa yang berani khutbah Jumat di bawah di soft pertama ada Rasulullah, kan nggak mungkin kan? Nah, ya kalau kita bicara tentang idealisme seperti itu, dan itulah yang dirasakan Abu Bakar. Abu Bakar ketika ditunjuk menjadi pengganti Rasulullah, itu beliau sewaktu itu Rasulullah sedang sakit ya, belum wafat itu beliau dengan berat hati nerima. Bahkan ketika Rasulullah kemudian masuk dalam sholat, Abu Bakar kemudian hendak mundur karena ada Rasulullah. Nah ini sebenarnya kemudian kalau kita ambil sebagai satu inspirasi itu adalah bahwa seorang pemimpin yang paling layak untuk memimpin negara itu adalah pemimpin yang paling layak untuk memimpin sholat berjamaah. Wah. Sholat berjamaah kan ya Al-Quran, ya kefakihan secara ilmu. Yeah. Betul, Zat. Ini kalau tayang sebelum pemilu kemarin, Zat, antum diindikasi jadi tim ses salah satu paslon, Zat. Kalimat begini ini. Iya, iya. Nah, kembali, Zat, ke tema para Khulafaur Rasyidin ini ya. Kalau saya nggak salah itu kan Nabi ada dalam satu hadis itu kan menyebut ada 10 orang mubasyarah fil jannah gitu ya, yang langsung masuk surga tanpa hisab. Nah, 4 orang Khulafaur Rasyidin ini ada di antara 10 orang itu. Ya, betul. Artinya mereka asabiqul awalun jelas gitu. Tetapi tentu kita kalau bicara kualitas mereka yang sampai Nabi mengganjar mereka dengan mubasyarah fil jannah, langsung masuk surga tanpa hisab itu, tentu kita juga nggak sekedar kenal namanya, tapi tahu perjuangannya seperti apa. Islamnya nggak kaleng-kaleng kayak kita gitu. Yeah. Nah, kira-kira apa sebenarnya keistimewaan 4 tokoh ini yang sehingga umat sepakat, Nabi ridho, bahkan Allah pun ridho, menjadikan mereka sebagai manusia terbaik? Ya. Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu sebenarnya kita bisa katakan adalah hasil ekstraksi dari kepemimpinan Rasulullah. Kalau Rasulullah itu excellent di semua aspeknya ya, aspeknya itu kalau diekstraksi kira-kira ya Abu Bakar tuh dengan apa ya? Dengan kelembutan, ya kelembuhan, kemudian keteguhannya dalam menjaga sunnah-sunnah Nabi. Betul. Kemudian Umar dengan keadilan dan ketegasannya, Utsman bin Affan dengan kelemah lembutan dan dermawannya, Ali bin Abi Thalib dengan keluasan ilmu dan kehebatannya dalam berorasi. Termasuk panglima perang juga ya? Termasuk sangat lihai sekali dalam strategi peperangan. Nah, ini jadi seakan-akan apa ya? Kalau seseorang itu ingin mendapatkan gambaran ideal tentang kepemimpinan, sesudah noleh kepada Rasulullah, itu nolehlah itu kepada ya sosok 4 ini. Sosok 4 ini. Dan yang menarik ternyata, bahkan sampai pada kondisi chaos sekalipun di masa setengah pemerintahan Utsman dan pemerintahan Ali sepenuhnya ya. Katakanlah itu kan pemerintahan yang terjadi konflik internal yang luar biasa dengan jatuh korban yang gak main-main, puluhan ribu. Itu masih dalam kondisi ideal, dalam kondisi layak diteladani. Justru hikmah terbesarnya hari ini adalah kalau sekiranya tidak ada konflik di masa Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiin yang mendapat petunjuk ini, ulama berikutnya itu kebingungan nyari referensi untuk menyusun siasah syariah, untuk menyusun bagaimana seharusnya mengatasi konflik internal antara kaum muslimin. Karena sudah terjadi di masa sahabat terbaik yang dijamin masuk surga, yang apa mereka keimanannya sudah disaksikan oleh Rasulullah SAW. Berarti umat ini mendapatkan gambaran komplit, bukan hanya pengelolaan negara di masa damai, tapi juga pengelolaan negara dalam masa konflik. Jadi ini menarik ya, Ustaz ya. Teman-teman ini juga, kalau saya sih saya garis bawah ini penjelasan guru kita Ustaz Raufik nih, bahwa kita itu kalau nyontoh teladan terbaik, itu jangan yang di pikiran kita tuh semua yang baik-baik aja. Betul. Semua yang sempurna. Betul. Padahal bagian dari kesempurnaan sebagai manusia ya,
bagian dari kesempurnaan kita itu adalah kita belajar dari kekurangan mereka. Betul. Karena mereka adalah manusia dan kita juga manusia gitu. Jadi kita bisa tahu cara mengambil solusi ketika kita ada masalah dengan mencontoh mereka mengambil solusinya seperti apa gitu Ustaz. Betul. Jadi bukankah keteladanan yang kalau kita lihat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bukan hanya saat beliau itu katakanlah benar ya, bahkan dalam saat beliau itu melakukan kesalahan pun itu masih bisa diteladani. Justru kalau beliau tidak pernah melakukan kesalahan ya, bukan dosa ya. Ya, beda ya, kesalahan dan dosa. Ya. Bedanya apa? Coba biar agak jelas. Kalau Nabi itu maksum, terjaga dari dosa. Ya. Tapi kalau Nabi itu katakanlah Muhammad, aku hanyalah manusia biasa. Innama ana basyarum mithlukum, seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, hanya mendapat wahyu. Beliau salah kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu. Nah, dari kesalahan beliau itulah kemudian beliau membenahi. Oh, jadi umat kemudian jadi tahu ketika mereka bersalah, apalagi manusia ya, kita ya, tempatnya salah dan dosa, tahu bersikap setelah salah itu apa yang harus dilakukan. Contohnya siapa? Langsung Nabi. Langsung Nabi. Nah, termasuk para sahabat. Para sahabat. Jadi misalkan nanti ketika kita berbicara misalkan tentang konflik yang terjadi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dengan Gubernur Muawiyah di Syam itu ya perlu menyiapkan apa ya? Perlu menyiapkan kekuatan akidah, iman, kemudian husnudon kepada para sahabat. Karena kita akan mengomentari orang-orang baik yang dalam apa? Dalam percaturan politik mereka bisa dikatakan juga manusia yang bisa melakukan kesalahan. Ya. Melakukan kesalahan. Nah, tapi kesalahan-kesalahan mereka itu jangan lupa masih di bawah koridor para sahabat itu dihukumi secara keseluruhan sebagai orang-orang yang adil. Jadi kalau dalam istilah ilmu hadis itu orang adil itu adalah orang yang tidak terkena hukum jarh. Apa itu hukum jarh? Hukum jarh itu perawi hadis itu dikomentari oleh ulama lain. Nah, dibuka aibnya, dipuji dan dicela. Nah, sahabat itu nggak terkena hukum itu. Walaupun dalam sejarahnya mereka itu terlibat konflik yang seperti itu. Artinya dalam kondisi seperti itu mereka tetap tetap bagian dari petunjuk Allah untuk kita yang dibenamkan dalam pelajaran sejarah. Ya. Nah, bisa nggak saat ini mumpung lagi bahas tadi konflik-konflik umat Islam bahkan sudah terjadi di zaman Khulafaur Rasyidin sampai ada korban nyawa sekalipun gitu. Apakah ini juga menunjukkan bahwa kalau ada satu hadis yang mengatakan bahwa kualitas umatku ini nanti akan turun gitu ya, Zat, kira-kira redaksinya begitu. Apakah ini juga salah satu tanda itu? Bahkan ketika Nabi belum lama wafat gitu ya. Itu kok sudah ada konflik-konflik yang seolah-olah tidak bisa diselesaikan ketika itu. Nampaknya benar bahwa semakin hari itu kualitas umat itu akan menurun. Akan menurun. Kalau tadi tidak salah itu dalam satu riwayat Nabi mengatakan tidaklah satu kepemimpinan yang setelahnya itu selalu tidak lebih baik daripada sebelumnya. Nah, sahabat itu sewaktu Nabi SAW masih hidup itu seringkali mendengar Nabi SAW mengatakan, kalau kalian hidup setelah peninggalanku, kalian akan melihat fitnah, melihat pertikaian yang banyak. Itu belum kebayang di sahabat itu pertikaian seperti apa, fitnah itu seperti apa. Karena Nabi masih hidup juga. Karena Nabi masih hidup, dan di masa Nabi itu umat itu solid. Baru di masa Utsman, di masa Ali, mereka baru tahu fitnah itu seberat itu. Ada sahabat misalkan di perang Jamal ya, yang menuntut supaya pembunuhan Khalifah Utsman diusut, dan itu sampai membuat Ibunda Aisyah radhiyallahu anha turun
ke panggung konflik ketika itu. Dan di situ ada barisan para sahabat. Di pihak Ali bin Abi Thalib, di situ para sahabat. Kemudian bertempur dalam satu kancah peperangan yang mereka saling meneriakkan satu sama Allahu Akbar. Nah, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang tidak berpihak. Yang tidak berpihak ini pun masih dilema. Bener nggak sikap saya ini? Setidaknya mereka kalau berijtihad ada kemungkinan benar, walaupun ada kemungkinan salah, gitu loh. Tapi saya yang tidak berpihak ini, apa bisa dinilai abai dengan urusan umat? Bahkan yang netral sekalipun itu tidak merasa aman. Oh, ini fitnah yang luar biasa. Golput nggak diterima, golput. Ini fitnah yang luar biasa yang bagi sahabat itu pukulan telak ya. Pukulan telak. Tapi tentu ya tetap kita bukan berarti kemudian generasi kita ini Zat, yang jauh lagi-lagi jauh, sangat jauh kualitasnya dengan para ulama dan para sahabat gitu. Terus mencacat mereka gitu. Mengatakan, oh Ali begini, oh Utsman begini, oh Muawiyah begini. Lah siapa ente gitu kan? Kalau kita ya mikir sebagai sudut pandang orang hari ini gitu kan, nggak boleh gitu kan. Ya itulah pentingnya ilmu sebelum berbicara dan bertindak ya. Al ilmu qoblal qauli wal amal. Karena kalau saya bisa katakan ya, di antara bagian-bagian dari pembacaan sejarah khususnya di para sahabat itu ada wilayah-wilayah tauhid. Padahal sejarah ya. Wilayah sejarah. Ya. Kalau sampai membicarakan buruk para sahabat, itu nanti bukan hanya pikirannya yang terkontaminasi, bahkan taruhannya itu keimanannya. Ada ulama yang mengatakan kami melihat Muawiyah ini sebagai ujian. Siapa yang mencaci maki Muawiyah, maka dia adalah orang zindik. Kita tahu ya, kalau kita baca sejarahnya, ini konflik antara Muawiyah dan Ali, itu umumnya masyarakat akan berpihak kepada Ali. Kalau sudah berpihak berarti ini benar, ini salah, ngomongnya seperti itu. Nah, para ulama itu menjaga agar umat itu jangan sampai bersuudon atau bicara yang buruk tentang sahabat. Nah, disinilah edukasi yang penting sebenarnya dari pembelajaran sejarah, bahwa orang yang berselisih itu belum tentu salah benar. Belum tentu salah benar. Belum tentu salah benar. Sama seperti ijtihad, ya, selalu menyimpan kemungkinan benar, kemungkinan salah juga. Atau dua-duanya benar tapi mana yang lebih pas. Itu kan juga mungkin, Sat. Betul. Dua-duanya benar tapi mana yang lebih pas. Nah, saya khawatirnya ya kalau kita yang sangat awam dengan pembahasan sejarah, kemudian membaca itu, kemudian tidak ngontrol lisan kita, ngomentari para sahabat, itu khawatirnya gini, para sahabat itu di sana itu, sebagaimana firman Allah, wa naza'na ma fi qulubihim min ghil, dan kami telah cabut ganjalan dari hati mereka, ikhwanan ala sururi mutaqabilin. Kemudian mereka di surga itu ngobrol, bertelekan, kayak kawan, kayak saudara aja. Artinya ini orang-orang soleh itu ketika nanti di akhirat itu akan diislah oleh Allah. Belenggu hati itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Konflik-konflik kemarin udah mereka selesai. Mereka akan ngomentari kehidupan dunia mereka itu dengan barangkali ketawa-ketawa, guyonan, seperti kawan dan lain sebagainya. Karena dua-duanya orang soleh. Nah, yang komentar ini, pertanggung jawabnya berat ini, nggak ngerti ilmunya, yang berkonflik siapa? Udah ketawa-ketawa, yang komentar. Nah, khawatirnya seperti itu. Dan ini juga relate sebenarnya dengan zaman hari ini ya. Ini siapa yang berkonflik di atas, dapat ini enggak, dapat ini, dapat jabatan enggak, dapat ini, tapi dapat dosa jelas. Untung nggak didapat, rugi jelas ya. Iya, Zat. Ya kalau saya sih gampang aja, Zat. Sebagai orang awam dalam urusan agama ini, saya cuma mikir gini. Mereka itu, para sahabat, tidak hanya Khulafaur Rasyidin ya, para sahabat, itu kan sudah mendapatkan gelar radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Diridhoi Allah, Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah.
Lah terus siapa kita gitu loh. Predikat ridhonya itu udah dari penguasa langit dan bumi, pencipta alam semesta gitu yang ridho kepada mereka. Terus kita mencacat mereka, itu kan bodoh aja kita gitu. Bodoh bener kita kalau sampai melakukan hal itu gitu. Sampai mencacat para sahabat. Artinya memang ya santai aja, menyikapi kekurangan ya manusiawi. Kan sama, kalau saya mikirnya gini, kita mungkin pernah melihat atau berada di tengah-tengah perdebatan orang tua kita. Bapak sama ibu kita mungkin lagi agak cekcok terus ribut. Kan bukan terus kemudian kita jadi apa namanya ya, jadi memihak dalam artian lebih membela yang ini, tidak kan nggak gitu konteksnya kan. Ya ini tetap orang tua kita gitu. Ya, betul. Lebih kurangnya ya sama-sama lah gitu. Betul. Jadi dalam membaca sejarah, khususnya di sejarah Khulafaur Rasyidin dan para sahabat itu, ya tadi itu yang harus kita dudukkan bahwa mereka adalah orang-orang baik, orang-orang baik yang ya kemungkinan besarnya itu adalah Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan mereka dan Allah akan mengganjar mereka dengan lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Karena apa? Karena predikat radhiyallahu anhum wa radu anhu itu predikat yang tidak diberikan kecuali kepada para sahabat ya. Iya. Dan biasanya bahkan tabiin pun enggak gitu ya. Enggak. Biasanya itu mengacu kepada orang-orang yang secara spesifikasi itu sudah ahlul jannah lah kita kenal. Betul. Allah sampai ridho kepada mereka. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini ya teman-teman ya, sebagai penutup nih sebelum episode ini kita akhiri gitu ya. Jadi memang kita perlu apa ya? Perlu adil dan juga punya kebijakan dalam bersikap gitu ya, terhadap ketika kita mempelajari tentang sirah ataupun tentang sejarah para sahabat Nabi ini. Karena mereka juga manusia, punya kekurangan, ya pernah marah, pernah kecewa. Bahkan mungkin contoh misalnya, ada sahabat Nabi yang bercerai dengan istrinya. Terus kemudian karena kita tidak bercerai dengan istri kita, terus kita ngerasa lebih baik dalam urusan keluarga dibandingkan mereka. Itu kekonyolan gitu ya, kalau kita sampai merasa diri kita lebih baik dalam urusan berkeluarga daripada para sahabat. Karena para sahabat itu selain predikat radhiyallahu anhum wa radu an tadi, juga mereka hidup bersama dengan Nabi. Ya, sumber asli Islam itu ya hidup bersama Nabi itu. Gitu. Jadi itu merupakan satu hal kelebihan yang tidak didapat oleh generasi setelahnya, ya termasuk kita. Nah, teman-teman di Belajar Sirah, tentu ini hanya awal ya kita ngobrol di episode ini gitu, karena tadi ngobrol sama Ustadz Rafiq itu sebenarnya saya masih banyak penasaran gitu. Kalau kita baru ngobrol tentang sahabat secara umum, kita bicara Khulafaur Rasyidin secara umum, kita akan bicara tentang mereka lebih detail lagi di episode berikutnya ya, di mana kita akan tahu bagaimana sih orang sekelas Abu Bakar itu sampai Rasulullah pun ridho dan kemudian banyak memberikan kode-kode kepemimpinan kepada beliau. Lalu kemudian Umar, kita tahulah dengan kehebatan beliau, kepemimpinan beliau, kebesaran yang didapatkan oleh kaum muslimin. Utsman juga begitu, Ali juga begitu. Kita akan dapati detail-detail di episode-episode berikutnya. Mudah-mudahan ini memberi manfaat dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.